Halo seluruh rakyat Indonesia, salam sehat dan salam waras. Kali ini saya, Bang Jurdil, akan membahas tentang siapakah calon presiden dan calon wakil presiden terbaik menurut keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Namun sebelum kita lanjut ke sana, mohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, terima kasih. Siapakah capres, calon presiden dan calon wakil presiden terbaik? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, mari kita simak. Apakah seseorang yang memiliki gaya bicara yang baik, lembut, santun, tata bicaranya tersusun, dan ketika berbicara selalu menjilat bibirnya sambil berbicara? Apakah tipe-tipe yang seperti ini yang kita inginkan? Atau seseorang yang punya perawakan tinggi, misalnya rambut hitam ataupun rambut putih? Apakah seperti itu yang kita inginkan, yang selalu menyapa orang-orang ketika bertemu di suatu tempat, ramah, berkunjung ke tempat-tempat tertentu, dan selalu aktif di sosial media, atau selalu muncul atau sudah dikenal oleh rakyat di televisi? Apakah seperti itu kriteria presiden yang kita harapkan? Oke, kita akan bahas. Sesungguhnya yang kita harapkan adalah seseorang yang punya latar belakang kinerjanya yang bagus. Latar belakang dari calon tersebut, apakah dia pernah menjabat sebagai kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, atau pernah dia menjabat sebagai menteri, atau menteri apa itu, bermacam-macam kementerian. Nah, jadi seperti apa yang kita inginkan? Yang kita lihat sebenarnya adalah bukan dari sosok, atau bukan dari segi penampilan, atau bukan dari segi gaya berbicara, atau bukan dari segi postur tubuh. Bukan sebatas itu. Tetapi yang kita inginkan sebenarnya adalah latar belakang dari calon tersebut. Bagaimana profilnya, bagaimana track record kinerjanya, apa prestasi yang sudah dia buat ketika dia misalnya menjabat sebagai gubernur atau menjabat sebagai menteri. Apa prestasi yang sudah dibuat? Apakah dia mampu menangani setiap permasalahan yang terjadi di daerahnya? Atau mampu menangani setiap masalah yang terjadi di kementeriannya? Apakah dia mampu membuat terobosan-terobosan baru sehingga dengan terobosan-terobosan tersebut bisa menguntungkan rakyat? Nah, sesungguhnya seperti itulah yang diinginkan oleh rakyat. Bukan hanya sekedar terkenal, dikenal publik, popularitasnya sudah tinggi karena sering tampil di televisi. Tapi jauh daripada itu adalah hasil kinerja nyata. Jika ada banjir, ini contoh kecil. Jika ada banjir, mampu nggak dia menyelesaikan masalah itu? Jika ada kemacetan di lalu lintas di daerahnya karena sudah terjadi kepadatan penduduk, begitu banyaknya kendaraan-kendaraan, bagaimana dia mengelola itu supaya tidak terjadi lagi macet, supaya tidak terjadi lagi banjir? Jika hujan turun dengan kapasitas rendah tapi sudah langsung banjir, nah, bagaimana mengatasi ini? Apakah sosok tersebut atau orang-orang yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah tersebut mampu menangani hal tersebut?
Nah, itu yang diharapkan oleh rakyat. Track recordnya, hasil kerja nyatanya seperti apa? Apakah ada lapangan kerja yang diciptakan? Apakah ada lapangan kerja yang sudah dibuatnya? Apakah ada pengangguran-pengangguran yang sudah berkurang? Nah, jika itu ada, jika itu pernah dilakukan, bisa menangani permasalahan banjir, bisa menangani masalah kemacetan, bisa menanggulangi pengangguran, bisa menciptakan lapangan kerja, ya, bahkan mendirikan industri-industri kecil untuk masyarakat kecil atau usaha-usaha kecil UMKM, pernah nggak dimunculkan? Nah, bagaimana dia atau sosok yang akan menjadi calon ini, yang akan mau dipilih oleh rakyat ini, apa yang sudah pernah dilakukan? Misalnya apabila dia seorang gubernur, apa yang sudah dia lakukan? Di dalam, misalnya dalam pertanian, apa yang sudah dikembangkan tentang pertanian? Karena masyarakat Indonesia ini membutuhkan pangan. Jadi yang namanya pertanian itu adalah prioritas sebenarnya. Walaupun masyarakat Indonesia, walaupun bangsa Indonesia bisa mengekspor, bisa mengimpor, ya, bisa mengimpor barang-barang pangan ke Indonesia, misalnya beras, jagung, bawang, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya selaku kita bangsa yang mempunyai tanah yang luas dan laut yang luas, kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa kita harus mengimpor dari luar negeri. Nah, seperti ini yang harus diperhatikan oleh rakyat. Bagaimana rakyat mau memilih seseorang itu harus dengan kepala yang jernih, dengan hati yang jernih, bukan membabi buta untuk mendukung seseorang, siapapun itu. Nah, siapa yang terbaik, maka itulah yang harus kita pilih. Nah, seperti itulah yang harus dipahami oleh rakyat, karena ini adalah kepentingan rakyat sesungguhnya. Siapa nanti yang menjadi presiden di 2024 adalah rakyat yang menentukan. Tetapi walaupun rakyat yang menentukan, sebenarnya memang karena pilihan itu adalah terbatas, misalnya 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon, hanya dari ketiga calon itu atau kedua calon itu memang yang menjadi pilihan, nggak ada pilihan yang lain lagi. Tapi ya selaku kita sebagai rakyat, mari kita berpikir cerdas untuk melihat latar belakangnya. Banyak yang harus dipersiapkan, banyak yang harus dipahami oleh seseorang yang ingin menjadi presiden. Bukan sekedar ingin menjadi presiden, tapi harus punya kapabilitas, harus punya kemampuan yang luas, yang jauh di atas rata-rata. Ini adalah nomor 1, pemimpin nomor 1 di Indonesia, di suatu bangsa adalah presiden. Jadi harus yang terbaik, harus punya IQ, pengalaman yang terbaik, bukan hanya sekedar keinginan, bukan hanya sekedar ambisi ingin menjadi seorang presiden. Banyak yang harus kita bahas sebenarnya di sini, tapi waktu yang terlalu panjang untuk membahasnya. Nah, di kemudian hari akan kita bahas secara detail siapa sosok yang tepat di hati rakyat sebagai presiden Republik Indonesia yang terbaik di 2024. Semoga calon-calon yang akan dimunculkan adalah putra-putra bangsa yang terbaik. Jadi tetap berpikir sehat, tetap berpikir waras. Salam dari saya, Bang Jurdil.